Assalamualaikum teman-teman. Di sini kami berempat akan melakukan percobaan korosi pada paku dengan menggunakan berbagai macam larutan. Masukkan paku kecil ke dalam gelas 1 dan biarkan terbuka. Selanjutnya, masukkan paku kecil ke dalam gelas kedua, lalu tuangkan air ke dalam gelas kedua dan biarkan terbuka. Masukkan paku kecil ke dalam gelas ketiga, lalu tuangkan cuka ke dalam gelas ketiga dan biarkan terbuka. Masukkan paku ke dalam gelas keempat, lalu tuangkan larutan garam ke dalam gelas keempat dan biarkan terbuka. Masukkan paku ke dalam gelas kelima, lalu tuangkan minyak ke dalam gelas kelima dan biarkan terbuka. Masukkan paku kecil ke dalam gelas keenam, kemudian tutup menggunakan plastik, lalu diikat dengan karet supaya tidak ada celah udara yang masuk. Masukkan air ke dalam gelas ketujuh, lalu taruh paku besar ke dalam gelas dan langsung ditutup dengan plastik. Ikatlah dengan erat supaya tidak ada celah udara yang masuk. Masukkan cuka ke dalam gelas ke-8, lalu taruhlah paku besar ke dalam gelas dan langsung ditutup dengan plastik. Ikatlah dengan erat supaya tidak ada celah udara yang masuk. Masukkan larutan garam ke dalam gelas ke-9, lalu taruhlah paku besar ke dalam gelas dan langsung ditutup dengan plastik. Ikatlah dengan karet supaya tidak ada celah udara yang masuk. Masukkan minyak ke dalam gelas ke-10, lalu taruhlah paku besar ke dalam gelas dan langsung ditutup dengan plastik. Ikatlah dengan karet supaya tidak ada celah udara yang masuk. Larutkan bubuk kopi dengan alkohol 70% pada mortar. Lalu, saring larutan kopi dengan kertas saring. Kemudian masukkan kopi yang sudah disaring ke dalam botol spray. Lalu semprotkan hasil ekstra kopi pada paku pertama.
Kemudian, paku yang sudah disemprot oleh campuran ekstra kopi dan alkohol 70% direndam dengan larutan garam selama 5 hari. Kemudian masukkan paku kedua, lalu rendam dengan larutan garam selama 5 hari. Gelas ke-1, pakunya tidak berubah, tidak ada perubahan sama sekali. Gelas 2 yang berisi paku kecil, air, dan terbuka, pakunya sudah mulai ada bercak-bercak merah, namun cuma sedikit, cuma di bawahnya aja, dan airnya sudah mulai menguning. Pakunya masih seperti semula, belum ada perubahan. Pada gelas 6, paku kecil plus tertutup belum mengalami perubahan apapun. Pada gelas 7, paku besar plus air plus tertutup, airnya udah mulai berubah dan pakunya pun udah mulai berkarat. Gelas 8, paku besar ditambah larutan cuka dan juga tertutup. Warnanya, warna airnya tidak terlalu berubah. Dan pakunya pada percobaan hari pertama juga tidak terlalu berkarat. Namun ada sedikit bintik-bintik berkarat tapi tidak terlalu banyak, hanya sedikit. Gelas 9, paku besar, larutan garam dan juga tertutup. Airnya sedikit berubah menjadi warna kekuning-kuningan, tapi tidak terlalu pekat, dan pakunya sedikit berkarat tapi tidak terlalu banyak, hanya sedikit. Reaksi dari gelas 10 di hari pertama, bahan-bahannya paku besar, minyak, dan dengan media tertutup. Terlihat di sini pakunya tidak ada perubahan, masih tetap sama seperti sedia kala. Di sini saya akan memperlihatkan reaksi penelitian pada hari pertama. Pada gelas ke-1 terdapat paku besar, larutan garam, dan ekstra kopi. Di sini paku tidak mengalami perubahan apapun. Di gelas kedua terdapat paku kecil dan larutan garam. Di sini paku baru mengalami reaksi berkarat, baru setengahnya di atas dan di bawah, belum keseluruhan. Paku gelas pertama tidak ada perubahan sama sekali. Gelas 2 yang berisi paku kecil, air, dan terbuka, pakunya sudah mulai berkarat, sudah mulai banyak bercak-bercaknya, dan airnya udah kuning. Terus di bawah sininya ada bekas karat dari paku itu yang menempel pada gelas. Paku gelas ketiga sudah mulai menghitam, lebih hitam dari yang kemarin. Paku gelas keempat karatnya tambah banyak. Pakunya masih sama seperti di hari pertama, belum ada perubahan sama sekali, masih
awal beli. Kelas 6, paku kecil plus tertutup. Sama sekali belum ada reaksi apapun atau belum ada reaksi korosi. Kelas 7, paku besar plus air plus tertutup. Udah mulai ada yang berkarat, tetapi masih sedikit berkarat, belum semuanya. Dan warna airnya pun berubah menjadi putih kekuning-kuningan. Kelas 8, paku besar, larutan cuka dan tertutup. Tadi ini pakai karet ya, cuma dibuka. Dan airnya lebih berwarna dari kemarin. Pakunya tidak berkarat, namun warnanya agak hitam dari hari kemarin. Mungkin hari kemarin berkarat itu cuma kulitnya, bukan berarti berkarat, tetapi hanya saja kulitnya, karena mengelupas tadi di bawah ini, kulitnya mengelupas di bawah ini, tadi mengelupas banyak. Tadinya 9, paku besar, larutan garam dan tertutup. Ini pakunya sudah mulai kelihatan akan berkarat, dan airnya lebih keruh daripada hari kemarin ya, karena larutan garam ini benar-benar kelihatan perubahannya dari awal proses pembuatan hari pertama kemarin ke hari kedua, ketimbang daripada larutan cuka. Larutan garam ini lebih kelihatan perubahannya. Gelas ke-10. Terlihat di sini paku tidak mengalami perubahan apapun. Percobaan kedua pada gelas ke-1, waktu paku aku tidak mengalami perubahan apapun. Terlihat di sini dia tidak bereaksi. Di gelas kedua reaksi paku sudah lumayan terlihat. Di sini paku sudah bereaksi dan dia sudah sedikit karat. Yang ada di gelas 2, pakunya sudah makin ada karat-karatnya, sudah mulai banyak. Terus sisa karat yang menempel pada gelas yang seperti kemarin sudah mulai makin banyak, dan banyak kampas karat yang tidak menempel pada paku. Gelas ini sudah mulai banyak, dan airnya sudah mulai menguning dan lebih menguning dari hari kemarin. Pakunya mulai hitam dan lebih hitam daripada yang kemarin. Gelas keempat ini pakunya karatnya bertambah lebih banyak daripada yang kemarin. Pada percobaan pertama di gelas 2, pakunya sudah mulai berkarat, dan di bawahnya banyak rempah-rempah karat yang nggak menempel di paku ini, dan bekas karat yang ada di paku yang menempel di gelasnya makin banyak, beda dari hari Pada gelas 6, paku kecil plus tertutup.
masih belum ada reaksi korosi. Pada gelas 7, paku besar plus air plus tertutup, pakunya masih sedikit berkarat dan airnya pun masih seperti kemarin. Dan di bawahnya ada hampas yang sudah berkarat namun tidak menempel secara permanen di paku. Gelas 8, paku besar, larutan cuka dan juga tertutup. Ini tadi pakai karet ya, cuman dibuka aja, dilepas biar lebih gampang. Nah, airnya seperti ini, keruk-keruk gitu, dan pakunya berwarna hitam. Ini apa ya, berkarat atau tidak, tapi pakunya berubah menjadi warna hitam ya, bukan seperti paku-paku biasa yang baru beli, tapi ini berubah menjadi warna hitam. Dan tadi kena tangan saya warnanya sekarang jadi gini, jadi kalau kena tangan itu bakal berubah. Ini pakunya berwarna hitam, di atasnya sedikit berkarat tapi mengelupas. 9, paku besar, larutan garam tertutup. Ini sama juga, tadi pakai karet cuma dibuka biar lebih gampang. Dan ini pakunya, percobaan hari ketiga, larutan garam. Paku pada larutan garam. Sudah mulai kelihatan berkaratnya, cuman belum terlalu kelihatan, mungkin masih baru tapi sudah muncul berkarat. Dan airnya ini merupakan percobaan hari ketiga pada paku, larutan cuka dan juga larutan garam. Gelas ke-10 di hari ketiga. Di sini aku tidak mengalami reaksi apapun, dia masih tetap sama seperti hari-hari sebelumnya. Saya akan memperlihatkan reaksi pada paku di hari ketiga. Gelas ke-1. Di sini airnya sudah mulai mengalami perubahan dan pakunya juga sudah bereaksi, dia sedikit berkarat. Di sini terlihat baru sebagian sudah berkarat, sudah mulai berkarat dan airnya pun sudah mulai berubah. Gelas ke-1 sama sekali tidak ada perubahan. Gelas 2, pakunya sudah mulai berkaratnya banyak. Dan airnya sudah mulai bening banget daripada hari-hari kemarin. Dan hampasnya sudah mulai banyak. Gelas ketiga ini lebih menghitam daripada yang kemarin. Paku gelas keempat, pakunya berkarat dan lebih banyak karatnya daripada yang kemarin. Gelas 5, pakunya masih sama seperti semula. Kayak hari-hari kemarin, belum ada perubahan sama sekali. Pada gelas 6, paku kecil plus tertutup, masih belum ada reaksi apapun atau belum berkarat. Pada gelas 7, paku besar, air dan tertutup, masih seperti kemarin, pakunya masih sedikit berkarat, belum semuanya, dan airnya pun udah mulai berubah. Yang tadinya warnanya berwarna putih ke kuning-kuningan, sekarang berubah menjadi putih ke coklat-coklatan, disebabkan dari pakunya yang udah berkarat tetapi belum menempel di pakunya secara permanen. 8,
paku besar dan larutan cuka tertutup. Tadi ini pakai karet ya, cuma dibuka biar lebih gampang bukanya. Jadi nih paku larutan cuka pada hari keempat. Tidak terlalu akan menimbulkan karat, cuman lebih ke warna ya, warnanya lebih hitam dari kemarin, dari hari ketiga itu. Dia dan atasnya lebih ke kulitnya lebih apa ya, mengelupas bagian atasnya. Oh, dan juga ini tadi terkena pakunya tangan dan benar-benar hitam. Kelas 9 paku besar larutan garam tertutup, sama ya, tadi juga ini diikat pakai karet cuman biar lebih gampang. Ini paku percobaan hari keempat larutan garam. Sudah mulai terlihat ya, lebih banyak berkaratnya di bagian tengah, atas, dan juga bawah. Nah, ini berkarat dibanding larutan cuka. Larutan garam lebih kelihatan karatannya. Terlihat di sini paku tidak mengalami perubahan apapun. Dia masih sama seperti hari ke-1, kedua, dan ketiga, tidak mengalami perubahan apapun. Kita akan melihat reaksi pada paku di hari keempat. Kelas ke-1 di percobaan kedua. Kita lihat di sini paku sudah mengalami reaksi. Dia sudah mulai bereaksi. Cuman di sini reaksinya belum sepenuhnya. Ini masih secara kita bisa lihat airnya pun sudah mengalami perubahan. Dan paku sudah mengalami reaksi sedikit, nggak terlalu banyak. Ini masih sama seperti hari 2 dan 3. Paku gelas pertama ini tidak ada perubahan sama sekali dari hari pertama sampai hari kedua. Pakunya sudah sangat berkarat, sudah banyak banget perubahan, dan airnya sudah kuning, banyak hampas-hampas. Paku gelas ketiga ini pakunya lebih menghitam. Paku gelas keempat ini karatnya bertambah dari hari pertama sampai hari kelima, bertambah terus karatnya. Pakunya masih sama seperti hari pertama, belum ada perubahan sama sekali. Pada gelas 6, paku kecil plus tertutup tidak mengalami reaksi korosi. Gelas 7, paku besar, air, dan tertutup masih sebelah berkarat, yang bagian belakangnya belum berkarat, dan airnya pun udah hampir merubah warna putih ke coklat-coklatan, dan di bawahnya pun ada hampas dari pakunya yang tidak menempel secara permanen di pakunya. Kelas 8 paku besar ditambah larutan cuka dan juga tertutup. Airnya pekat seperti teh ya, dan kondisi pakunya lebih hitam dari awal pertama. Ini lebih
lebih berwarna ke hitam banget, dan di bawah airnya juga terdapat apa ya, ngelupas kulitnya. Nah, kelihatan nggak? Dan disebut berkarat juga, dan tidak terlalu, tetapi ini warnanya lebih gelap, lebih hitam. Ini hasilnya. Gelas 9, paku besar, larutan garam, tertutup. Airnya, di bawahnya terdapat ampas, dan ini percobaan hari ke-5. Wow, ternyata pakunya berkarat, benar-benar berkarat sekali, dan ini larutan garam, pakunya benar-benar berkarat. Ini kelihatan berwarna coklat seperti paku-paku yang bukan baru, dan airnya juga benar-benar berubah, dan di bawahnya terdapat ampas seperti ini. Gelas ke-10. Paku di gelas ke-10 di hari ke-5 tidak ada perubahan, dia masih tetap sama, dan paku tidak bereaksi sedikit pun. Gelas ke-1. Dilihat sedikit mengalami perubahan, dia hanya sedikit bereaksi. Airnya pun berubah. Kedua di gelas kedua, paku sudah lebih banyak mengalami perubahan, tapi belum sepenuhnya, dia masih separuh. Paku baru bereaksi separuhnya, belum semuanya.